Selamat datang kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang forensik. Nah, forensik merupakan sebuah aktivitas penyelidikan pada sebuah perangkat. Forensik biasanya ada dalam kasus penyelidikan barang bukti. Contohnya yaitu ada di kepolisian, penyelidikan dalam peretasan jaringan, dan masih banyak lagi. Nah, contoh di bawah ini merupakan penyelidikan sebuah image yang didapatkan dari sebuah perangkat dengan menggunakan FTK Imager. Nah, lanjut di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu tools yang biasanya digunakan saat melakukan forensik. Yaitu yang pertama ada HXD Hex Editor, di mana tools ini biasanya digunakan untuk melakukan editing, juga untuk melihat nilai hex pada sebuah file. Yang kedua yaitu FTK Imager, yang salah satu fungsinya untuk melihat isi dari sebuah image yang didapatkan dari sebuah perangkat. Ketiga yaitu ada Volatility, yang biasanya digunakan untuk melakukan forensik pada sebuah memori. Wireshark digunakan untuk melakukan forensik pada sebuah jaringan. Lalu ada juga autopsi, di mana berfungsi untuk salah satunya mirip dengan FTK Imager, yaitu menganalisa sebuah image yang didapatkan pada sebuah perangkat. Nah, lanjut ada juga EXIF tool yang digunakan untuk melihat isi konten dari sebuah file. EXIF tool juga bisa digunakan untuk menambahkan konten pada sebuah file. Nah, ya. Lalu ada juga binwalk yang digunakan untuk melakukan pencarian biner terhadap sebuah image yang di dalamnya terdapat sebuah file dan executable code. Dan masih banyak lagi untuk tools yang biasanya digunakan pada forensik. Nah, lanjut. Di sini akan saya jelaskan file signature analysis, di mana analisa ini digunakan untuk memungkinkan menganalisa sebuah file untuk mengetahui konten yang dimiliki oleh file tersebut. Nah, file signature sendiri merupakan sebuah data yang digunakan untuk mengidentifikasi konten pada sebuah file. Nah, file signature ini biasanya merupakan nilai hex awal pada sebuah file. Nah, kita tahu bahwa file memiliki sebuah ekstensi, contohnya JPG, PNG, exe, zip, PDF, dan masih banyak lagi. Nah, jika teman-teman perhatikan pada tabel berikut, terdapat tabel hex, char of hex, dan ekstensi, di mana contoh pada hex yang memiliki nilai 4D, 5A, dan char hex-nya yaitu MZ memiliki ekstensi exe atau executable. Nah, ada juga FF8 yang ini memiliki ekstensi yaitu JPE, JPEG, atau JPG. Lalu, masih banyak lagi nilai hex yang menandakan ekstensi apa itu. Seperti itu. Nah, contoh di sini dalam melakukan analisa menggunakan file yang bernama testing. Jika teman-teman perhatikan bahwa testing ini tidak memiliki sebuah ekstensi. Nah, untuk mengetahui file apa itu, kita bisa melihat nilai awal atau nilai hex awal pada file tersebut dengan menggunakan HXD Hex Editor. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa hex awal yaitu FF8, di mana jika kita lihat pada tabel sebelumnya, FF8 merupakan file dengan ekstensi JPE, JPEG, atau JPG. Seperti itu. Nah, berarti di sini kita udah tahu nih, kalau misalkan testing ini merupakan file JPG, JPEG, atau JPE. Seperti itu. Nah, lanjut. Ini merupakan analisa informasi yang ada pada
file testing dengan menggunakan EXIF tool. Nah, isi informasi dari file testing, jika teman-teman perhatikan, terdapat file name, direktorinya di mana, file size, dan masih banyak lagi. Nah, ini memungkinkan kita menganalisanya, mendapatkan sebuah pesan rahasia. Contohnya, pada dokumen name, yang dimana terdapat pesan di dalamnya, "Hello, my name is Zeb, your order is being delivered." Seperti itu. Itu salah satu fungsi dari analisanya dengan menggunakan EXIF tool. Nah, lanjut, kita akan membahas tentang network forensik, di mana fungsinya untuk mengidentifikasi permasalahan pada sebuah jaringan. Nah, di sini jika teman-teman perhatikan, ini merupakan Wireshark yang digunakan, yang dimana aktivitasnya terdapat sebuah IP yang mengakses sebuah URL, di mana jika teman-teman perhatikan, URL tersebut mengembalikan respon yang file name-nya yaitu 572fe.png. Tetapi, isi dari kontennya terdapat karakter awalnya yaitu MZ. Nah, jika kita kembali ke sebelumnya, char dari hex MZ merupakan ekstensi dari file exe. Nah, bisa disimpulkan berarti di sini ketika dia mengakses URL-nya, respon dari webnya itu mengembalikan sebuah file yaitu exe, bukan PNG. Seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melakukan analisa pada URL-nya. Contoh, di sini kita bisa menggunakan yang namanya virus total untuk mengetahui URL tersebut memiliki malware atau tidak. Seperti itu. Nah, jika teman-teman perhatikan, URL yang sebelumnya di sini di-copy dan dimasukkan pada virus total. Dan terlihat jika URL tersebut memiliki malware dan terdapat detection di mana contohnya asset dan isinya yaitu malware dan masih banyak lagi. Seperti itu. Itu salah satu fungsi dari si forensik pada network. Nah, itu aja untuk pertemuan kali ini. Selamat berjumpa di video berikutnya.